Pernahkah terpikirkan di benak kita, apakah terdapat nagari di kota Bukit Tinggi? Undang-Undang Otonomi Daerah yang digagas tahun 1999 telah membuat pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan nagari sebagai unit administrasi pemerintahan terendah di wilayah kabupaten. Sedangkan di wilayah kota tetap memakai sistem kelurahan. Banyak orang mengira bahwa tidak ada nagari di kota Bukit Tinggi. Yang ada hanya kelurahan. Secara administrasi pemerintahan, sistem pemerintahan terendah di kota Bukit Tinggi memang tidak ada nagari. Namun, secara adat, kota Bukit Tinggi juga tersusun atas nagari. Nagari apa saja yang ada di kota Bukit Tinggi? Mari kita sigi. Wilayah kota Bukit Tinggi saat ini pada awalnya merupakan sebuah nagari yang bernama Kurai. Karena itu, penduduk asli kota Bukit Tinggi sering pula disebut sebagai orang Kurai. Nagari Kurai termasuk pada 16 nagari pertama yang dibangun di Luha Agam. Terdapat 16 nagari yang dibangun dalam 4 periode, dan pada setiap periode dibangun pula 4 nagari. Sehingga proses pembangunan tersebut dinamakan Ampe Angke. Nagari Kurai merupakan nagari yang dibangun pada masa Ampe Angke tersebut. Nagari Kurai dibangun beriringan dengan Banu Hampu, sehingga dalam penyebutannya sering disetalikan dengan Banu Hampu dengan sebutan Kurai Banu Hampu. Nagari Kurai tersusun atas 5 pemukiman yang disebut jorong, sehingga Nagari Kurai disebut juga Kurai Limo Jorong. Kelima jorong tersebut terus berkembang hingga akhirnya Nagari Kurai berkembang menjadi 5 nagari, yakni Nagari Gugua Panjang, Nagari Mandiangin, Nagari Koto Salayan, Nagari Awa Birugo, dan Nagari Tigo Baleh. Namun, karena sering terjadi pertikaian batas wilayah dengan tetangga yang sering membuat kerugian bagi orang Kurai, kelima nagari tersebut disatukan kembali menjadi Nagari Kurai Limo Jorong. Pada saat Minangkabau tunduk dalam kekuasaan politik kolonial Belanda pasca Perang Paderi, Kurai Limo Jorong dijadikan sebuah unit pemerintahan yang disebut Kelarasan. Pada masa kelarasan Kurai ini, Nagari Kurai Limo Jorong dipecah kembali menjadi 5 nagari. 5 unit pemerintahan nagari di wilayah Kurai ini bertahan sampai tahun 1947. Pada tahun 1947, terjadi kisruh penetapan batas wilayah Kota Praja Bukit Tinggi. Karena ada 3 dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan batas administrasi Kota Praja Bukit Tinggi. Dasar pertama adalah batas Gemeente Bukit Tinggi yang dibentuk kolonial Belanda tahun 1918 yang mencakup sebagian wilayah Kurai Limo Jorong. Dasar kedua adalah batas Gemeente Bukit Tinggi baru, bentukan kolonial Jepang dengan menambahkan 11 nagari di sekitar Nagari Kurai. Dasar ketiga adalah wilayah adat Kurai Limo Jorong yang saat itu telah eksis dengan 5 nagarinya. Menghadapi kisruh tersebut, reaksi masyarakat Kurai Limo Jorong adalah menyatukan kembali 5 nagari menjadi 1 nagari. Dengan bersatunya kelima nagari di Kurai, maka Kurai Limo Jorong akan utuh masuk Kota Praja Bukit Tinggi ataupun tidak. Polemik ini berakhir dengan kesepahaman Kayu Kale yang menyepakati bahwa wilayah yang masuk dalam Kota Praja Bukit Tinggi adalah wilayah adat Nagari Kurai Limo Jorong. Pasca kesepakatan Kayu Kale yang menyatakan bahwa yang menjadi Kota Praja Bukit Tinggi adalah seluruh wilayah adat Kurai Limo Jorong. Nagari Kurai Limo Jorong kembali dipecah menjadi 5 nagari. 5 nagari di Nagari Kurai bertahan sampai tahun 1980 ketika terjadinya penyeragaman sistem pemerintahan terendah di seluruh Indonesia yang dipaksa pemerintahan pusat sebagai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 itulah yang mengakhiri keberadaan Nagari Gugua Panjang, Nagari Mandiangin, Nagari Koto Salayan, Nagari Awa Birugo, dan Nagari Tigo Baleh di Kota Bukit Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1980 tentang pembentukan kecamatan dan kelurahan di Kota Bukit Tinggi membuat nagari-nagari di Bukit Tinggi dipecah menjadi sejumlah kelurahan. Secara adat, Kota Bukit Tinggi memiliki 5 nagari yang tersebar pada 3 wilayah kecamatan. Penamaan kecamatan di Kota Bukit Tinggi diambilkan dari nagari-nagari yang membentuk kecamatannya. Kecamatan Mandiangin Koto Salayan merupakan gabungan wilayah Nagari Mandiangin dan Nagari Koto Salayan. Kecamatan Awa Birugo Tigo Baleh gabungan wilayah Nagari Awa Birugo dan Nagari Tigo Baleh. Dan Kecamatan Gugua Panjang
hanya dari wilayah Nagari Guguk Panjang. Jadi Dunsana Kasadonyo, walaupun unit pemerintahan terendah di kota Bukit Tinggi adalah kelurahan, namun Nagari tetap masih eksis di kota Bukit Tinggi sebagai kesatuan wilayah adat. Mari kita simak berbagai informasi tentang Nagari yang ada di Sumatera Barat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk mengetahui informasi terkini dari Nagaripedia.